Dalam perjalanan menuju gedung laboratorium CCG, Byakuya berbincang santai dengan Koori Ui mengenai hal lain di luar urusan Yamori. Koori tiba-tiba menyinggung tentang dua saudari kembar yang pernah mengikuti program magang, Kurona dan Nashiro Yasuhisa. Ia menyebutkan bahwa sejak masa magang berakhir, keduanya tidak pernah lagi melapor ke CCG. Jika hanya terlambat 1 atau 2 hari mungkin masih wajar, tetapi sudah cukup lama dan tetap tidak ada kabar sama sekali. Mendengar hal itu, Byakuya segera memahami apa yang kemungkinan besar telah terjadi. Berdasarkan alur yang ia ketahui, inilah periode ketika si kembar Yasuhisa akan dijadikan subjek eksperimen oleh Dr. Kanou dan diubah menjadi half ghoul buatan. Namun, yang membuatnya berpikir adalah kenyataan bahwa Rize kini tidak lagi menjadi bahan eksperimen Kanou. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Kanou telah menemukan donor pengganti, atau mungkin Nimura Furuta yang membantu menyediakan subjek baru. Byakuya menilai kemungkinan itu sangat besar. Ia tidak melihat Furuta melakukan gerakan apapun terhadap Rize belakangan ini, sehingga sangat mungkin Furuta telah menemukan alternatif lain. Tujuan akhir Furuta adalah menciptakan dragon, dan secara teori, siapapun dengan garis darah Wasu bisa menjadi kandidat. Jika demikian, maka nasib Kurona dan Nashiro tetap tidak berubah, meski Rize telah keluar dari jalur eksperimen. Byakuya menyadari bahwa ia tidak menyangka Furuta bisa menemukan pengganti secepat ini. Koori kemudian menyimpulkan bahwa Byakuya juga tidak mengetahui situasi kedua saudari itu, lalu mengalihkan pembicaraan. Ia menyinggung pencapaian Byakuya yang berhasil mengeliminasi half Kakuja seperti Jason. Dengan kekuatan seperti itu, Byakuya sebenarnya sudah layak dipromosikan ke rank 1 atau bahkan lebih tinggi. Namun, Koori menjelaskan bahwa promosi di CCG tidak hanya ditentukan oleh kekuatan tempur, melainkan juga prosedur resmi seperti ujian tertulis, wawancara, serta akumulasi prestasi. Aturan tetap harus diikuti. Ia mencontohkan bahwa dalam kasus sebelumnya, meskipun Suzuya berhasil membunuh Jason, ia tetap harus menunggu beberapa bulan sebelum naik pangkat. Hanya pencapaian luar biasa dalam operasi berskala besar, seperti penyerbuan Anteiku, yang bisa mempercepat proses promosi. Byakuya menanggapi dengan tenang, menyatakan bahwa ia tidak terburu-buru soal kenaikan pangkat. Mendengar itu, Koori merasa lega karena khawatir Byakuya akan merasa diperlakukan tidak adil. Tak lama kemudian, mereka tiba di gedung laboratorium CCG. Kali ini, Byakuya tidak disambut oleh peneliti biasa, melainkan langsung oleh kepala peneliti, Chigio Koitsu. Pria itu mengenakan jas lab putih, memiliki potongan rambut mangkuk berwarna hijau yang mencolok, serta janggut tipis yang tampak seperti tidak tercukur sempurna. Chigio bukan hanya kepala peneliti gedung laboratorium CCG, tetapi juga peneliti dari organisasi Jerman bernama GFG. Tanggung jawab utamanya adalah pembuatan Quinque, dan Quinque, Jason, kali ini merupakan salah satu hasil karyanya. Koori memperkenalkan Chigio sebagai peneliti paling berwenang di fasilitas tersebut. Byakuya menyapanya dengan sopan, dan Chigio membalas dengan sikap santai tanpa kesan angkuh. Ia langsung mengajak Byakuya masuk untuk melihat Quinque yang telah selesai dibuat. Sesuai prosedur kerahasiaan, Koori berhenti di luar. Di dalam laboratorium, Chigio membuka sebuah kompartemen penyimpanan tertutup. Di dalamnya terdapat sebuah Quinque berbentuk pedang panjang, berwarna merah tua dengan semburat ungu. Byakuya sempat terkejut karena bentuk ini berbeda dari 13S Jason yang ia ketahui, yang seharusnya berbentuk sabit. Chigio menjelaskan bahwa ini adalah karya yang paling memuaskannya belakangan ini. Ia meminta Byakuya mencobanya langsung. Saat dipegang, pedang itu terasa berat, namun bagi Byakuya, bobot tersebut tidak menjadi masalah.
Chigio lalu menerangkan bahwa karena Jason memiliki 3 Kakuhou, ia bereksperimen dengan menggabungkan ketiganya ke dalam satu Quinque. Hasilnya, senjata ini memiliki kemampuan Rinkaku, Koukaku, dan Ukaku sekaligus. Bentuk pedang panjang adalah konfigurasi Rinkaku, dan Byakuya diminta mencoba mengganti bentuknya. Mendengar penjelasan itu, Byakuya langsung memahami mengapa Quinque ini berbeda dari ingatannya. Dalam alur sebelumnya, 2 Kakuhou Yamori telah dimakan oleh Kaneki, sehingga hanya tersisa 1 Kakuhou untuk pembuatan Quinque. Kini, karena Yamori dibunuh dengan 3 Kakuhou yang utuh, hasil akhirnya pun jauh lebih kompleks dan kuat. Di bawah bimbingan Chigio, Byakuya dengan cepat mempelajari cara mengganti bentuk. Dari pedang, Quinque berubah menjadi bentuk perisai. Gagangnya tetap sama, sementara bilah pedang melebar menjadi perisai dengan sisi menyerupai mata kapak. Setelah itu, ia mencoba bentuk ketiga. Perisai kembali berubah menjadi pedang, tetapi ujung bilahnya terbelah dan menyerupai laras senjata. Chigio menjelaskan bahwa ini adalah mode Ukaku, yang memungkinkan senjata tersebut menembakkan proyektil Kagune berbentuk bilah. Setelah menjelaskan fungsi dasar ketiga bentuk itu, Chigio menyatakan bahwa Byakuya bisa meneliti dan membiasakannya lebih lanjut sendiri, lalu menanyakan kepuasannya. Byakuya menyatakan dirinya sangat puas dan berterima kasih. Selanjutnya, Chigio melakukan proses perekaman sidik jari dan pengikatan biometrik agar Quinque hanya bisa digunakan oleh Byakuya. Setelah selesai, Byakuya mengubah Quinque tersebut kembali ke bentuk koper. Chigio lalu menanyakan nama yang ingin diberikan pada senjata itu. Byakuya memutuskan untuk tetap menggunakan nama 13 S Jason, yang berarti Jason dari distrik 13. Dengan demikian, Byakuya resmi memperoleh Quinque peringkat S+ dengan 3 bentuk berbeda, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan tempurnya. Byakuya keluar dari gedung laboratorium sambil membawa koper berisi Quinque barunya. Koori Ui sudah menunggunya di pintu masuk dan menyatakan bahwa semua urusan terkait Quinque telah selesai. Ia kemudian menjelaskan situasi terkini di CCG. Saat ini, organisasi tersebut tengah memusatkan perhatian pada Aogiri yang secara paksa menduduki distrik 11, dan sebuah operasi penyerbuan berskala besar akan segera diluncurkan. Sesuai perintah atasan, Koori dan Byakuya termasuk dalam personel tempur utama. Hingga operasi dimulai, mereka diminta menunda misi rutin dan menjaga kondisi tetap prima. Koori juga menyebutkan bahwa ini adalah kesempatan yang baik bagi Byakuya untuk menyelesaikan ujian tertulis dan wawancara promosi investigator rank 1. Dengan pencapaiannya mengeliminasi seorang half Kakuja, selama tidak ada kejutan, kelulusan ujian dan promosi hampir pasti. Byakuya menerima saran itu dengan tenang dan menyatakan akan mempersiapkan diri. Dengan bantuan Koori, ia memperoleh seluruh materi belajar untuk ujian tertulis. Menguasai materi tersebut pada dasarnya menjamin kelulusannya di bagian tertulis, sementara hasil wawancara akan bergantung pada penampilannya nanti. Setelah itu, Byakuya kembali ke distrik 20 membawa bahan belajar dan Quinque miliknya. Di distrik 20, Anteiku, setelah kafe tutup untuk malam hari, para staf tidak langsung pulang seperti biasanya. Mereka berkumpul di lantai 2 untuk membahas situasi yang berkembang. Topik utama mereka adalah Amaha Byakuya, pemuda manusia yang ternyata merupakan penyelidik CCG yang mengeliminasi Yamori. Mereka terkejut karena selama ini tidak pernah melihatnya membawa Quinque dan tidak menyangka ia adalah seorang investigator, apalagi dengan kemampuan yang cukup untuk mengalahkan Yamori di usia yang begitu muda. Touka menegaskan bahwa meskipun Byakuya bersikap sopan terhadap Ryouko, Hinami, dan dirinya, mereka tetap harus berhati-hati agar ia tidak mengetahui sifat sebenarnya dari Anteiku.
NG menimpali dengan bercanda bahwa jika identitas masa lalunya sebagai Devil AP terbongkar, CCG pasti tidak akan membiarkannya. Irimi mengingatkan bahwa mereka semua harus lebih waspada karena Byakuya sering datang ke kafe. Pembicaraan kemudian beralih pada hubungan Byakuya dengan Kamishiro Rize. Touka menjelaskan bahwa menurut pengakuan Byakuya, ia tidak mengetahui identitas Binge Eater, yang berarti ia mengira Rize hanyalah manusia biasa. Hal ini membuat Irimi terkejut karena Rize bisa begitu lama dekat dengan seorang investigator tanpa terbongkar. Berspekulasi bahwa Rize mungkin tertarik pada sesuatu yang lebih menegangkan daripada manusia biasa dan menjadikan investigator sebagai target baru. Yoshimura hanya mendengarkan dalam diam, memahami bahwa masa damai Anteiku kemungkinan besar akan segera berakhir. Sementara itu, Yomo tidak berada di kafe karena sedang menangani urusan lain. Di sisi lain, Byakuya berada di kamarnya, mempelajari materi ujian. Setelah memastikan tidak ada yang akan mengganggunya, ia mengaktifkan Mangekyo Sharingan, bukan untuk bertarung, melainkan untuk menghafal. Dengan kemampuan tersebut, ia dapat membaca dan mengingat sejumlah besar informasi dalam sekejap. Dalam satu malam saja, seluruh materi telah tertanam sempurna di benaknya. Saat hendak beristirahat, terdengar ketukan di pintu. Byakuya menonaktifkan Mangekyo Sharingan dan membukanya, mendapati Rize berdiri di sana setelah mandi, mengenakan gaun tidur tipis dengan sisa-sisa air masih menempel di kulitnya. Dengan wajah sedikit memerah, Rize menyiratkan bahwa ia menginginkan hal itu lagi. Byakuya segera mengerti bahwa yang dimaksud adalah meminum darahnya. Ia mengingatkan bahwa baru beberapa hari sejak terakhir kali, tetapi Rize tetap merengek. Akhirnya, Byakuya mengalah sebagian dan hanya mengizinkan satu kali. Rize langsung menunjukkan kegembiraannya dan berbaring di tempat tidurnya, mengajaknya bergabung. Setelah merapikan meja belajarnya, Byakuya berbaring membelakanginya. Rize memeluknya dari belakang dan menggigit dengan hati-hati di tempat yang sama seperti sebelumnya, cukup untuk mengalirkan darah tanpa melukai lebih dalam. Kali ini rasa sakit hampir tidak terasa karena kondisi fisik Byakuya sudah jauh lebih baik. Setelah satu kali minum, Byakuya menghentikannya dengan lembut. Rize pun melepaskannya dengan enggan, sementara luka di tubuh Byakuya segera pulih dengan sendirinya. Beberapa saat kemudian, Byakuya menyadari bahwa Rize tampaknya tidak berniat pergi dan justru menetap di tempat tidurnya, menandakan ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Setelah urusan minum darah selesai, Byakuya meminta Rize kembali ke kamarnya sendiri untuk tidur. Namun, Rize sama sekali tidak merespons. Ketika Byakuya menoleh, ia mendapati Rize sudah memejamkan mata dan tampak tertidur di atas tempat tidurnya. Byakuya tidak mempercayainya, karena mustahil Rize bisa tertidur secepat itu. Ia kembali menegur dan memintanya pergi, tetapi Rize tetap tidak bereaksi sedikit pun, berpura-pura tidur dengan sempurna. Byakuya menyadari bahwa seseorang yang berpura-pura tidur memang tidak bisa dibangunkan dengan cara biasa. Ia pun memutuskan untuk tidak membiarkan hal itu berlalu begitu saja. Tanpa menggunakan kekerasan, ia mengulurkan tangannya ke arah ketiak Rize. Reaksi Rize muncul seketika. Ia tidak mampu menahan tawanya, tubuhnya bergetar, dan akhirnya ia menangkap kedua pergelangan tangan Byakuya untuk menghentikannya. Byakuya menegaskan bahwa Rize memang berpura-pura tidur dan tersenyum tipis melihat reaksinya. Rize membalas dengan tatapan kesal, menyebutnya kejam. Byakuya menjelaskan bahwa ia hanya melakukan itu karena Rize menolak pergi dan terus berpura-pura tidur. Pada akhirnya, Rize tidak punya pilihan selain kembali ke kamarnya sendiri, karena ia jelas tidak ingin diperlakukan seperti itu lagi. Saat Rize pergi, Byakuya menyadari bahwa Rize ternyata sangat geli,
dan hal itu mungkin bisa menjadi kelemahan yang dapat dimanfaatkan di lain waktu. Keesokan harinya, Byakuya langsung menuju kantor pusat CCG di Distrik 1 untuk mengikuti ujian tertulis dan wawancara promosi investigator rank 1. Ujian tertulis berjalan sangat mudah baginya. Ia lulus dengan nilai nyaris sempurna, hanya kehilangan 1 poin di bagian esai yang memang hampir mustahil mendapatkan nilai penuh. Penguji bahkan secara terbuka mengungkapkan kekagumannya, menyebut Byakuya sebagai pendatang baru paling mengesankan yang pernah ia temui, terutama setelah mendengar bahwa ia juga berhasil mengeliminasi seorang Half Kakuja. Byakuya hanya menanggapi dengan anggukan singkat. Setelah itu, ia menjalani sesi wawancara dengan seorang investigator kelas 1 yang tidak ia kenal. Wawancara tersebut berlangsung sangat singkat, karena promosi ke rank 1 memang tidak dirancang sebagai ujian berat. Secara keseluruhan, Byakuya merasa bahwa ujian tertulis justru jauh lebih sulit bagi kebanyakan investigator, mengingat banyak dari mereka lebih fokus pada pelatihan tempur sejak kecil dan kurang dalam kemampuan akademik umum. Pada hari yang sama, status Byakuya resmi berubah dari investigator rank 2 menjadi investigator rank 1. Bersamaan dengan itu, sistem juga memberikan hadiah atas pencapaiannya. Dengan promosi ini, Byakuya menyadari bahwa kenaikan pangkat di masa depan, menuju First Class, Associate Special Class, hingga Special Class Investigator, akan memberinya lebih banyak fusion points. Reputasinya di dalam CCG pun mulai menyebar. Ia tidak lagi sepenuhnya tidak dikenal, melainkan telah memperoleh ketenaran tingkat menengah. Sementara Byakuya menjalani ujian, Rize berada di anteiku seorang diri, duduk membaca buku. Touka dan yang lainnya menyadari bahwa ia datang tanpa Byakuya, dan menganggap ini sebagai kesempatan untuk menanyainya secara langsung. Irimi mendekati Rize dan mengundangnya berbicara. Rize menyetujuinya dengan senyum santai dan mengikuti mereka ke lantai 2. Di lantai bawah, Yoshimura, Yomo, dan Ryoko menangani kafe, sementara Irimi dan Touka berbicara dengan Rize. Touka langsung menanyakan apakah Rize mengetahui bahwa Amaha Byakuya sebenarnya adalah seorang investigator gold. Rize tidak menunjukkan keterkejutan sama sekali dan mengakui bahwa ia memang tahu. Mendengar itu, Touka semakin yakin bahwa Rize sengaja mendekati Byakuya. Ia menyinggung bahwa Rize tampaknya sudah tidak puas dengan manusia biasa dan kini mengincar investigator gold. Rize menanggapi dengan nada mengejek, mempertanyakan mengapa Touka merasa perlu bersimpati pada seorang investigator. Ia sengaja memperkuat kesalahpahaman Touka dan berbicara dengan lidah tajam, sisi dirinya yang jarang ia tunjukkan di hadapan Byakuya. Touka terlihat tidak senang, tetapi ia menahan diri dan menjelaskan bahwa ia hanya tidak ingin Rize membawa masalah ke Distrik 20. Jika Byakuya dimakan, CCG pasti akan mengirim lebih banyak investigator, dan konsekuensinya akan ditanggung oleh mereka semua. Nada bicara Rize berubah dingin. Ia menegaskan bahwa apapun yang ia lakukan, menyukai Byakuya, memakannya, atau tinggal di Distrik 20, sepenuhnya adalah kebebasannya. Ketegangan meningkat hingga Touka berdiri dengan wajah dingin dan memperingatkan Rize agar tidak keterlaluan. Irimi mencoba menenangkan situasi, tetapi Rize justru memperburuk keadaan. Ia bangkit untuk pergi tanpa meminta maaf, meninggalkan mereka dengan satu kalimat bernada merendahkan sekaligus mengejek, menyatakan bahwa ia tidak punya waktu untuk permainan rumah tangga yang membosankan, karena kekasihnya sudah menunggunya di rumah. Touka berada dalam kondisi sangat marah, sampai-sampai ia tidak menyadari detail tertentu dalam kata-kata Rize. Bahkan jika ia sempat menyadarinya, Touka tetap tidak akan menganggapnya serius, mengingat betapa terang-terangan dan provokatif sikap Rize. Dalam benaknya,
Touka sudah sepenuhnya yakin bahwa Rize hanya sedang mempermainkan perasaan seorang investigator manusia. Ketika Rize kembali ke lantai bawah, amarah Touka belum sepenuhnya mereda. Ia masih terpengaruh oleh ejekan dan sikap meremehkan Rize. Irimi berusaha menenangkannya, mengatakan bahwa begitulah sifat Rize dan setidaknya mereka telah mendapatkan jawaban yang mereka butuhkan. Touka akhirnya bisa menenangkan diri. Ia menyimpulkan bahwa Rize tidak layak mendapatkan kemarahannya. Bahkan, meskipun sejak awal ia sangat membenci para investigator Ghoul, perilaku Rize justru membuatnya sedikit bersimpati pada Byakuya. Di rumah, setelah kembali, Byakuya mendengar cerita Rize tentang kejadian hari itu. Rize menceritakannya seolah itu hal yang menghibur. Byakuya merasa agak jengkel dengan selera humor Rize yang gelap, karena ia sengaja membiarkan mereka salah paham hanya untuk mengacaukan perasaan mereka. Rize kemudian menanyakan hasil ujian promosi Byakuya. Byakuya menjawab bahwa ia lulus tanpa masalah dan kini telah menjadi investigator rank 1, meskipun menurutnya gelar itu sendiri tidak terlalu berarti. Rize menilai bahwa akan menjadi hal yang baik jika Byakuya bisa mencapai posisi special class di CCG. Ia menyebutkan bahwa special class adalah peringkat tertinggi di bawah ketua CCG, dengan otoritas yang jauh lebih besar, sekaligus berarti masuk lebih dalam ke pusat kekuasaan Wasuklan. Byakuya menanggapi dengan santai, mengatakan bahwa hal itu tidak semudah yang dibayangkan. Namun Rize dengan ringan menyatakan bahwa sebagian besar investigator special class tidak tampak mengesankan baginya, kecuali Arima, dan dengan kekuatan Byakuya, ia merasa Byakuya bisa menggantikan mereka. Byakuya menjelaskan bahwa semua itu membutuhkan kesempatan untuk membuktikan diri, dan penyerbuan besar terhadap Aogiri Tree yang akan datang mungkin menjadi peluang tersebut. Rize menanggapi dengan minat, menyebut Aogiri Tree sebagai organisasi Ghoul yang juga mengincarnya, sehingga penyerbuan CCG terasa seperti waktu yang tepat. Namun Byakuya menegaskan bahwa Aogiri Tree tidak mudah dihancurkan, karena mereka memiliki Ghoul peringkat SSS, One Eye All, serta banyak Ghoul peringkat S dan SS. Rize kemudian bertanya dengan santai apakah Byakuya yakin bisa mengalahkan One Eye All. Byakuya menjawab bahwa ia belum pernah menghadapinya secara langsung, tetapi ia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Pada tingkat kekuatannya saat ini, ia tidak bisa menjamin kemenangan mutlak melawan musuh kelas SSS atau Wasuklan, namun ia yakin bisa melindungi dirinya sendiri. Kemampuan Mangekyo Saringan memberinya jaminan untuk tidak kalah, meski penggunaannya membawa beban besar karena belum mencapai tahap Eternal Mangekyo Saringan. Bahkan dengan bantuan Hashirama Cells, ia tetap tidak bisa menggunakannya secara sembarangan. Rize mengatakan bahwa ia percaya pada Byakuya, tetapi tetap mengingatkannya untuk berhati-hati, dengan nada bercanda bahwa ia tidak ingin kehilangan sumber makanan yang sempurna. Byakuya hanya menanggapi dengan senyum ringan. Meskipun identitasnya sebagai investigator Ghoul telah diketahui, Byakuya tetap mengunjungi Anteiku seperti biasa, menikmati kopi dan membaca buku. Touka memperhatikan hal ini. Ia tahu bahwa investigator yang sedang bertugas biasanya selalu membawa koper Quinque, tetapi ia tidak pernah melihat Byakuya membawanya. Dari sudut pandangnya, Byakuya tampak benar-benar hanya datang untuk minum kopi dan membaca. Mengingat keberadaan Rize, Touka menyimpulkan bahwa Byakuya mungkin terlalu terpesona oleh wanita itu dan sering datang ke Anteiku untuk berkencan dengannya. Touka melewatkan satu detail penting, ucapan Rize tentang, "Kekasihku menungguku di rumah," yang sebenarnya mengisyaratkan bahwa mereka tinggal bersama. Namun karena emosinya saat itu dan keyakinannya bahwa Rize hanya memperlakukan Byakuya sebagai mangsa, Touka tidak memikirkan hal tersebut lebih jauh. Untuk saat ini, ia memilih percaya bahwa Byakuya tidak datang ke Anteiku untuk menyelidiki apapun.
Hari itu Byakuya datang lebih awal dari biasanya, sehingga pelanggan masih sedikit, dan Rize tidak bersamanya. Ia melihat Hinami duduk sendirian sambil memegang buku, tetapi gadis itu tampak kebingungan, membolak-balik halaman tanpa benar-benar memahami isinya. Byakuya teringat bahwa Hinami tidak bisa membaca. Dalam kondisi para ghoul, sangat sedikit dari mereka yang bisa bersekolah seperti manusia karena risikonya terlalu besar. Byakuya mendekat dan melihat buku yang sedang dibaca Hinami, sebuah karya Sen Takatsuki. Ia lalu menawarkan diri untuk membacakan kata-katanya. Hinami menatapnya dengan terkejut, tidak menyangka seorang investigator ghoul akan menawarkan bantuan seperti itu. Namun setelah melihat senyum lembutnya, Hinami mengangguk setuju. Ia menarik kursi di sebelahnya agar Byakuya bisa duduk. Byakuya duduk di samping Hinami dan mulai membaca, dimulai dari judul buku Dear Kafka, sambil menjelaskan bahwa itu adalah novel debut Sen Takatsuki. Ia membacakan isi buku perlahan, sesekali berhenti untuk mengajarkan karakter-karakter sederhana kepada Hinami. Saat ia melakukan itu, sistem memberinya notifikasi bahwa ia telah mengajarkan satu karakter kepada Hinami Fueguchi, dan ia mendapatkan satu fusion point. Byakuya merasa terkejut sekaligus senang mengetahui bahwa tindakan sederhana tersebut juga memberinya hadiah dari sistem. Saat bekerja di Anteiku, Touka menyadari bahwa Byakuya entah sejak kapan duduk bersama Hinami dan sedang mengajarinya membaca. Hal ini membuat Touka terkejut. Ia tahu Byakuya bersikap baik terhadap Ryouko dan Hinami, tidak seperti kebanyakan investigator yang selalu menunjukkan permusuhan terhadap ghoul, tetapi kebaikannya kali ini benar-benar melampaui dugaan Touka. Selain Touka, Ryouko yang juga sedang bekerja sebagai pelayan ikut melihat pemandangan tersebut. Melihat putrinya akrab dengan investigator muda itu, Ryouko tersenyum hangat. Seiring waktu berlalu, Hinami telah mempelajari 100 karakter dengan benar, bukan sekadar secara dangkal. Proses membaca berlangsung lambat karena Byakuya memastikan Hinami benar-benar mengingat setiap karakter yang diajarkan. Sistem kemudian memberi notifikasi bahwa Byakuya telah mengajarkan Hinami Fueguchi 100 karakter dan memberinya 10 fusion point. Di tengah kegiatan itu, Rize tiba di kedai kopi. Saat membuka pintu dan melihat Byakuya serta Hinami duduk berdampingan sambil membaca, senyum misterius muncul di wajahnya. Ia mendekat dan duduk di meja yang sama, tepat di samping Byakuya, menopang dagunya dengan satu tangan sambil diam-diam mengamati mereka. Byakuya menyadari kehadiran Rize, meliriknya sebentar, lalu kembali mengajar Hinami ketika melihat Rize hanya memperhatikan tanpa mengganggu. Tiba-tiba Rize melontarkan komentar dengan menyebut Byakuya sebagai lolicon. Byakuya terkejut dan tidak langsung mengerti maksudnya. Rize mengulang ucapannya, membuat Byakuya bingung dan membantah, menjelaskan bahwa ia hanya mengajari Hinami membaca. Hinami sendiri tampak polos dan tidak memahami pembicaraan tersebut. Rize tersenyum dan bertanya apakah Byakuya sadar dengan apa yang telah ia lakukan. Setelah mendengar penjelasan Byakuya dan mengamati lebih lama, Rize akhirnya menyadari bahwa ia memang hanya mengajar membaca. Ia pun menghentikan topik tersebut dan memilih diam. Saat waktu makan siang tiba, Byakuya mengecek jam dan memutuskan menghentikan pelajaran hari itu. Ia menyuruh Hinami mengulang kembali pelajaran agar tidak lupa. Hinami mengangguk patuh. Ketika Byakuya hendak pergi, Hinami memanggilnya dengan suara pelan, memperkenalkan dirinya sebagai Fueguchi Hinami. Byakuya tersenyum dan memanggilnya dengan lembut, Hinami-chan. Di luar kedai, Rize mengomentari nada lembut Byakuya saat memanggil Hinami. Byakuya menanggapinya dengan nada pasrah, meminta Rize berhenti menggodanya. Hari-hari berikutnya, Byakuya terus mengajari Hinami membaca. Perlahan, Hinami mulai mampu memahami sebagian besar teks dalam buku dan semakin menyukai karya-karya Sen Takatsuki.
Ia bertanya-tanya seperti apa sosok Takatsuki Sensei. Byakuya menjawab bahwa ia pernah bertemu Takatsuki Sensei dan secara jujur mengatakan bahwa penulis itu tidak jauh berbeda dari Hinami, setidaknya dari segi postur tubuh. Hinami terkejut dan sempat mengira Takatsuki Sensei seusianya, tetapi Byakuya menjelaskan bahwa Takatsuki Sensei jelas lebih tua, hanya saja bertubuh kecil. Ia juga menambahkan bahwa Dear Kafka terbit hampir 10 tahun lalu, sehingga saat itu Takatsuki Sensei mungkin memang masih seusia Hinami. Mendengar hal itu, Hinami merasa kagum sekaligus sedikit minder karena dirinya masih kesulitan mengenali banyak karakter. Byakuya menyemangatinya, mengatakan bahwa Hinami belajar dengan cepat. Hinami pun mengangguk bahagia dan mengucapkan terima kasih, memanggilnya Oni-chan. Tak lama kemudian, Touka datang membawa 2 cangkir kopi dan meletakkannya di meja Byakuya. Padahal Byakuya tidak memesan cangkir kedua. Touka menjelaskan bahwa ia yang memutuskan membawanya sendiri dan kopi itu gratis. Melihat Hinami begitu senang, Touka merasa perlu berterima kasih pada Byakuya. Byakuya pun menerima dengan senang hati, sementara Touka kembali melayani pelanggan lain. Hinami kemudian menanyakan lebih lanjut tentang pertemuan Byakuya dengan Takatsuki Sensei. Byakuya menjelaskan bahwa pernah ada acara temu penggemar dan kemungkinan akan ada acara serupa di masa depan. Ia berjanji akan mengajak Hinami agar bisa bertemu langsung dengan Takatsuki Sensei. Hinami menyambut ajakan itu dengan penuh antusias. Sementara itu, situasi di World 11 semakin memburuk. Aogiri Tree tidak hanya menduduki wilayah tersebut, tetapi juga menghancurkan faksi-faksi Ghoul yang ada, memaksa para penyintas untuk mati atau tunduk. Mereka bahkan mulai menyerang cabang CCG di World 11. Jumlah investigator yang terbunuh terus bertambah, membuat ketegangan meningkat drastis. Menyikapi kondisi tersebut, kantor pusat CCG menganggap situasi ini sangat serius dan mengumpulkan 3 investigator special class beserta banyak personel lainnya untuk mengadakan rapat strategi terkait World 11. Marude Itsuki, Kuroiwa Iwao, dan Shinohara Yukinori ditunjuk sebagai 3 investigator special class yang memimpin rapat strategi besar CCG untuk menghadapi Aogiri Tree di World 11. Penanganan situasi ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Sebelum mengirim pasukan untuk memperkuat World 11, CCG harus mengadakan rapat internal, menyusun rencana pertempuran yang jelas, serta melakukan konferensi pers. Baru setelah semua itu selesai, operasi resmi terhadap World 11 dapat dimulai. Seiring fokus CCG beralih ke World 11, para investigator dari berbagai wilayah dipindahkan secara besar-besaran. Namun, CCG tidak bisa meninggalkan wilayah lain dalam kondisi kekurangan personel, sehingga kantor pusat World 1 harus terus-menerus melakukan penyesuaian dan rotasi penugasan. Hanya sedikit wilayah yang relatif diabaikan, salah satunya World 20. Hal ini terjadi karena Binge Eater tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang, sementara Jason telah dieliminasi oleh Byakuya. Akibatnya, Associate Special Class Investigator Houji dan partner rank 2-nya, Takizawa, yang sebelumnya bertugas di World 20, untuk sementara dipindahkan ke wilayah lain. Kekacauan di World 11 juga berdampak pada wilayah-wilayah lain. Tindakan agresif Aogiri Tree tidak hanya membuat manusia waspada, tetapi juga membuat para Ghoul resah. Biasanya, Ghoul berada di posisi pasif dan jarang berani menyerang investigator CCG secara terbuka. Situasi ini menjadi pengecualian. Di World 20, Anteiku juga memantau perkembangan di World 11 dengan saksama. Yoshimura dan Yomo bahkan berencana mengunjungi World 11 secara langsung untuk menilai situasi di lapangan. Pada hari itu, seorang tamu tak diundang datang ke Anteiku. Pria tersebut mengenakan setelan jas merah dengan sepatu kulit hitam,
berambut ungu, dan memiliki wajah tampan serta raut yang halus. Dia adalah Tsukiyama Su. Bel pintu berbunyi saat Tsukiyama masuk ke dalam kedai. Begitu berada di dalam, ia membuka kedua tangannya dan menarik napas dalam-dalam dengan mata terpejam, mengekspresikan kepuasan yang berlebihan. Ia lalu tersenyum pada para pelayan seolah bertemu kembali dengan teman lama, menyebut suasana Anteiku tetap menenangkan seperti biasa. Touka justru menunjukkan ekspresi tidak ramah. Dengan nada dingin, ia langsung menanyakan tujuan Tsukiyama datang. Tsukiyama dikenal di WOT 20 sebagai pembuat masalah besar, sama seperti Rize, dan telah berkali-kali merepotkan Anteiku. Berbeda dengan Rize yang belakangan bersikap relatif tenang, Tsukiyama tetap hidup sesuka hati dan berburu manusia tanpa kendali. Meskipun Anteiku tidak mendorong Ghoul di WOT 20 untuk berburu manusia, mereka juga tidak sepenuhnya melarangnya, hanya menetapkan aturan seperti batasan 1 kali berburu per bulan. Karena itu, meski Rize dan Tsukiyama sering menimbulkan insiden, Anteiku tidak pernah secara langsung menindak mereka. Tsukiyama menanggapi sikap dingin Touka dengan senyum santai, bahkan menganggapnya sebagai bagian dari pesonanya. Touka dengan terang-terangan menunjukkan rasa jijiknya terhadap sikap Tsukiyama yang dibuat-buat. Namun Tsukiyama sama sekali tidak tersinggung dan melangkah lebih jauh ke dalam kedai. Perhatiannya kemudian tertuju pada Ryoko dan Hinami, 2 staf baru. Ia menanyakan mereka dengan nada ingin tahu. Hinami merasa pria asing itu menyeramkan dan mulai takut saat Tsukiyama mendekat. Menyadari hal itu dan khawatir Tsukiyama akan bertindak berlebihan, Touka segera menghalangi jalannya dan memerintahkannya pergi. Tsukiyama hanya mendesah, mengeluhkan sikap dingin Touka. Sebenarnya, ia tidak memiliki minat pada Ghoul dan hanya ingin melihat staf baru. Sebagai seorang gourmet, ia biasanya tidak akan berlama-lama jika tidak menemukan sesuatu yang menarik. Namun tepat ketika Tsukiyama hendak pergi, Byakuya dan Rize tiba di Anteiku. Bahkan dari balik pintu yang masih tertutup, Tsukiyama menangkap aroma yang tidak biasa, bahkan 2 aroma sekaligus. Ia bukan hanya merasakan aroma Rize, tetapi juga mencium keharuman lain yang luar biasa. Matanya langsung menyempit. Rize masih menyimpan kesan buruk dari masa lalu Tsukiyama, tetapi yang lebih menarik perhatiannya adalah sosok yang datang bersamanya dan aroma aneh yang dibawanya. Touka, melihat Tsukiyama tiba-tiba berhenti, mendesaknya untuk segera pergi, tetapi Tsukiyama tidak menggubris. Seluruh perhatiannya tertuju pada pintu masuk. Sesaat kemudian, Byakuya dan Rize masuk bersama. Rize sudah mencium keberadaan Tsukiyama sejak di luar, sehingga ia sama sekali tidak terkejut. Dengan nada mengejek, ia menyapanya sebagai Tsukiyama yang sangat membosankan. Ini bukan pertemuan pertama mereka. Saat Rize baru datang ke WOT 20, Tsukiyama pernah mengundangnya bergabung dengan klub gourmet eksklusifnya yang terhubung dengan restoran Ghoul. Rize tidak hanya menolak, tetapi juga mengejek habis-habisan selera dan sikap sok bangsawan Tsukiyama, menyebutnya membosankan dan menyedihkan. Ejekan lama itu kembali menyulut emosi Tsukiyama, membuat wajahnya sesaat berubah muram. Namun begitu ia mendekat ke Byakuya, aroma luar biasa itu semakin jelas. Dalam sekejap, ekspresinya berubah drastis dari marah menjadi tersenyum cerah. Ia telah mengidentifikasi bahwa aroma menakjubkan itu berasal dari pemuda yang berdiri di sisi Rize, aroma manusia, tetapi sama sekali tidak seperti manusia biasa, sesuatu yang belum pernah ia temui sebelumnya. Tsukiyama berusaha menahan diri agar tidak menunjukkan sisi dirinya yang tidak gentleman di hadapan Byakuya. Namun Rize sudah melihat semuanya dengan jelas. Senyumnya tetap terpasang, tetapi kilatan dingin melintas di matanya. Dalam pikirannya, Tsukiyama yang membosankan itu telah berani mengincar makanan miliknya.
Sukiyama bersikap seolah tidak terjadi apa-apa ketika berbicara dengan Rize, lalu menanyakan apakah pemuda di sampingnya adalah teman Rize. Rize menjawab dengan senyum bahwa Byakuya bukan temannya, melainkan miliknya sendiri. Ia sengaja tidak langsung menolak Sukiyama, melainkan ingin mempermainkannya sedikit. Sukiyama tetap tersenyum dan mengatakan tidak ada masalah, meskipun di dalam hatinya ia memaki Rize tanpa henti. Ia sudah memastikan bahwa Byakuya adalah manusia, sehingga sama sekali tidak percaya dengan ucapan Rize. Baginya, Rize hanya ingin memonopoli mangsa yang lezat secara tidak tahu malu. Dengan reputasi Rize sebagai Binge Eater, hampir mustahil untuk percaya bahwa ia tidak berniat memangsa Byakuya. Touka, Irimi, dan Koma pun berpikir demikian. Bahkan Byakuya sendiri tetap waspada terhadap Rize, karena tidak ada jaminan ia tidak akan kehilangan kendali. Sukiyama kemudian memperkenalkan diri secara resmi kepada Byakuya dan menyerahkan kartu namanya, mengajak untuk minum bersama suatu hari nanti. Pada saat itu, sistem memberikan pilihan kepada Byakuya. Tanpa menunjukkan emosi, Byakuya menerima kartu tersebut dan memperkenalkan dirinya sebagai Amaha Byakuya. Sukiyama berpamitan dengan penuh gaya, bahkan mengedipkan mata sebelum meninggalkan kedai kopi. Touka menatap kepergiannya dengan tatapan datar. Ia yakin Sukiyama sama sekali tidak menyadari bahwa Byakuya adalah penyelidik Ghoul. Touka juga tidak berniat memperingatkannya. Jika Sukiyama sampai tertangkap oleh penyelidik, itu sepenuhnya pantas baginya. Ia juga menyadari bahwa Sukiyama telah menargetkan Byakuya, sesuatu yang bisa ia pahami karena aroma Byakuya memang sangat menggoda bagi para Ghoul. Bahkan Touka sendiri bisa mencium aroma itu saat berada dekat dengannya. Namun, berbeda dengan Rize dan Sukiyama yang dikuasai nafsu makan, Touka mampu menahan diri dan tidak memiliki niat memangsa Byakuya. Setelah Sukiyama pergi, Byakuya dan Rize duduk bersama. Rize berbisik menanyakan apakah Byakuya menyadari jati diri Sukiyama. Byakuya menjawab bahwa ia sudah tahu Sukiyama adalah Ghoul, karena hampir semua pelanggan kedai itu adalah Ghoul dan Sukiyama mengenal Rize. Byakuya kemudian memeriksa kartu nama tersebut dan mendapati bahwa kartu itu hanya berisi nama serta kontak Sukiyama, tanpa informasi lain mengenai latar belakangnya. Keesokan harinya, Sukiyama kembali ke Anteiku. Ia tampak semakin tidak sabar. Touka merasa kesal melihatnya lagi, karena Sukiyama biasanya tidak datang sesering ini. Jelas bahwa tujuan kedatangannya kali ini adalah Byakuya. Meskipun merasa jijik, Touka tidak berniat ikut campur. Ia tahu Byakuya bahkan telah menghabisi Yamori, sehingga Sukiyama seharusnya bukan ancaman besar. Sukiyama langsung menghampiri Byakuya tanpa menyapa yang lain dan duduk di hadapannya. Ia menyatakan kegemarannya mencari teman dan meminta maaf jika terlihat terlalu agresif. Byakuya menanggapi dengan tenang dan mengatakan tidak keberatan. Sukiyama lalu menyinggung ucapan Rize tentang Byakuya sebagai miliknya, dan bertanya apakah itu benar-benar bermakna seperti yang ia pikirkan. Byakuya menjawab dengan senyum canggung dan mengatakan bahwa ia sendiri tidak terlalu yakin. Sikap ini sengaja ia buat seolah-olah polos dan tidak mengerti. Sukiyama berpura-pura meminta maaf karena telah menanyakan hal pribadi, namun di dalam hatinya ia semakin yakin bahwa Byakuya adalah mangsa Rize. Ia merasa ini adalah kesempatan sempurna, karena Rize tidak ada hari itu. Merebut makanan dari tangan Rize akan menjadi balas dendam yang memuaskan. Selain itu, aroma Byakuya begitu luar biasa hingga Sukiyama merasa harus memilikinya sendiri. Ia tidak terlalu khawatir akan pembalasan Rize, karena ia memiliki dukungan keluarga Sukiyama. Sukiyama kemudian mengundang Byakuya ke sebuah jamuan besar yang akan segera ia adakan, dengan janji suasana mewah dan tamu-tamu menarik. Ia juga menawarkan informasi pribadi tentang Rize sebagai umpan,
dengan asumsi bahwa Byakuya telah sepenuhnya terpikat olehnya. Berdasarkan kebiasaan Rize yang menggoda pria sebelum berburu, Tsukiyama merasa tebakan itu masuk akal. Byakuya menerima undangan tersebut dan menyatakan ketertarikannya untuk mengetahui lebih banyak tentang Rize. Wajahnya menampilkan ekspresi polos dan naif, seolah-olah ia benar-benar seorang pemuda yang telah terjerat pesona Rize sepenuhnya. Tsukiyama merasa sangat puas di dalam hati. Ekspresi Byakuya jelas menunjukkan seseorang yang telah sepenuhnya terpesona oleh Rize. Dalam pandangannya, Rize adalah perempuan yang tercela karena gemar mempermainkan perasaan orang lain, dan ia merasa dirinya akan membebaskan Amahakun dari pengaruh wanita tersebut. Dengan keyakinan bahwa rencananya hampir berhasil, Tsukiyama diliputi kegembiraan. Namun, ia berusaha keras menahan diri agar tidak terlalu bersemangat dan menimbulkan kecurigaan. Tsukiyama kemudian memastikan bahwa jamuan akan diadakan malam itu juga dan mengatakan bahwa ia akan kembali pada malam hari untuk menjemput Byakuya. Setelah itu, ia pergi untuk mempersiapkan Goul Restaurant. Seusai kepergian Tsukiyama, Byakuya tetap duduk seperti biasa, membaca sambil meminum kopi, tanpa menunjukkan tanda-tanda kewaspadaan. Touka memperhatikan seluruh kejadian tersebut. Meskipun tidak mendengar percakapan mereka secara jelas, ia cukup mengenal cara Tsukiyama untuk menebak apa yang sedang direncanakan. Yang membuatnya semakin gelisah adalah sikap Byakuya yang terlihat sama sekali tidak terganggu. Jika Byakuya benar-benar lengah, Tsukiyama mungkin saja berhasil. Walaupun Touka merasa Tsukiyama sangat menjengkelkan, ia tidak bisa begitu saja membiarkan hal ini. Ia, Ryouko, dan Hinami berutang nyawa kepada Byakuya. Setelah mempertimbangkan dengan serius, Touka memutuskan untuk campur tangan. Ia mendekati Byakuya dan bertanya dengan suara pelan apakah ia tahu orang seperti apa Tsukiyama sebenarnya. Byakuya menjawab seolah polos, menyebut Tsukiyama sebagai teman Rize. Bahkan di hadapan Touka, ia tetap mempertahankan sandiwara tersebut, karena tujuan utamanya adalah Goul Restaurant. Touka langsung menyebutnya bodoh dan mengatakan bahwa Rize dan Tsukiyama hampir tidak saling mengenal. Ia menegur Byakuya karena terlalu mudah percaya. Byakuya hanya menanggapi bahwa tetap menyenangkan jika bisa mengetahui sedikit tentang Rize. Touka semakin kesal dan dengan terang-terangan mengungkap bahwa Tsukiyama adalah seorang Goul. Menurutnya, Tsukiyama pada akhirnya pasti akan menyerang Byakuya, jadi lebih baik ia mengetahuinya sekarang. Touka merasa Byakuya tampak lebih bodoh dibanding sebelumnya, tidak seperti saat ia menghabisi Yamori. Ia teringat kesan kuat yang ditinggalkan Byakuya ketika mengungkap identitasnya sebagai penyelidik. Ia mulai bertanya-tanya apakah Byakuya benar-benar telah dibuat bodoh oleh Rize. Touka menyadari bahwa Byakuya menerima undangan Tsukiyama demi mendapatkan informasi tentang Rize. Ia merasa kesal dan frustrasi, menganggap Byakuya sebagai remaja yang mudah dipermainkan oleh wanita berbahaya. Ia akhirnya menyerah dan mengatakan bahwa ia sudah memperingatkannya, dan tidak akan bertanggung jawab jika ia menyesal nantinya. Byakuya kemudian berterima kasih atas peringatan Touka dan dengan senyum ringan mengatakan bahwa tidak perlu mengkhawatirkannya, mengingat ia adalah seorang penyelidik Goul. Nada bicaranya yang tenang membuat Touka menoleh kembali. Senyum percaya diri Byakuya sama sekali tidak mencerminkan seseorang yang pikirannya telah kacau karena wanita. Touka pun mengerti dan mendecakkan lidah pelan. Ia menyadari bahwa Byakuya sengaja melangkah ke dalam jebakan Tsukiyama. Meski begitu, Touka tetap yakin bahwa dalam hal Rize, Byakuya sudah terjerat. Sudah cukup lama mereka sering datang bersama ke Anteiku, hampir seperti sepasang kekasih. Jika Byakuya benar-benar mengetahui identitas asli Rize, seharusnya tidak ada alasan untuk menunda selama itu. Ia tidak bisa menyelaraskan kedekatan tersebut dengan citra seorang penyelidik Goul.
Menjelang malam, Sukiyama datang sesuai janji. Ia mengenakan setelan baru, menunjukkan betapa ia menghargai teman barunya. Touka, yang sudah merasa tenang setelah berbicara dengan Byakuya, bahkan tidak melirik Sukiyama ketika ia membawa Byakuya pergi. Sukiyama tidak peduli dengan sikap Touka. Ia sudah terbiasa. Yang penting baginya adalah kenikmatan luar biasa yang menantinya, Byakuya, hidangan istimewa yang akan ia nikmati, sekaligus rampasan yang direbut dari tangan Rize, sebuah balas dendam yang paling memuaskan. Sementara Sukiyama larut dalam rasa puasnya sendiri, sudut bibir Byakuya terangkat sedikit. Ia menerima undangan ini demi kepentingannya sendiri. Selain hadiah dari sistem, ia juga berniat memanfaatkan kesempatan di Goal Restaurant untuk menyingkirkan beberapa goal yang hadir dan menambah pencapaiannya, mengingat tempat itu akan dipenuhi para goal, termasuk kalangan elit mereka. Lokasi jamuan berada di Ward 7, di sebuah tempat yang dikenal sebagai Goal Restaurant, sebuah restoran eksklusif khusus anggota Goal. Dalam istilah Sukiyama, acara tersebut disebut sebagai sebuah jamuan. Byakuya dan Sukiyama tiba di lokasi yang berada di dalam sebuah hotel mewah. Hotel tersebut merupakan properti milik Sukiyama Group yang dialihfungsikan oleh Sukiyama sebagai tempat penyelenggaraan Goal Restaurant. Presiden Sukiyama Group, Sukiyama Mirumo, dikenal sebagai Goal yang relatif patuh pada hukum dan sangat menyayangi putra tunggalnya. Karena itu, hampir semua keinginan Sukiyama dituruti olehnya. Sukiyama membuka pintu masuk untuk Byakuya dan mempersilahkannya masuk. Ia menjelaskan bahwa area tersebut belum merupakan ruang utama jamuan. Seorang pelayan khusus akan mendampingi Byakuya, sementara Sukiyama sendiri harus mengurus beberapa hal terlebih dahulu. Setelah itu, Sukiyama menghilang ke dalam hotel. Sebuah notifikasi sistem menandakan bahwa Byakuya telah menyelesaikan opsi 3 dan memperoleh 50 Fusion Points. Seorang pelayan perempuan mengenakan topeng putih, kemungkinan pelayan keluarga Sukiyama yang menyembunyikan identitas Goal, memandu Byakuya menuju area lain. Byakuya membawa sebuah ransel, namun tidak seorang pun memperhatikannya, termasuk Sukiyama. Sebagai mahasiswa universitas kami, membawa ransel dianggap hal yang wajar. Di dalam ransel tersebut hanya ada satu benda, koper, 13 S Jason, sebuah Queen Kue peringkat S+. Dengan senjata ini, bahkan menghadapi Goal peringkat SS sekalipun, Byakuya tidak perlu menggunakan Mangekyo saringan atau teknik mematikan lainnya yang berpotensi menarik terlalu banyak perhatian. Byakuya terlebih dahulu dibawa ke kamar mandi dan diminta membersihkan diri, sesuai aturan jamuan. Ia memahami sepenuhnya maksud di balik aturan tersebut dan tidak mengatakan apapun. Setelah mandi, ia mengenakan setelan jas hitam yang telah disiapkan pelayan, sementara pakaian lamanya dimasukkan ke dalam ransel dan diletakkan di atas koper Queen Kue. Ia kemudian dibawa ke sebuah ruang penerima tamu yang mewah. Di dalam ruangan itu sudah ada dua orang lain, seorang pria parubaya berpenampilan seperti pegawai kantoran dan seorang wanita parubaya bertubuh gemuk. Pria parubaya itu segera menyapa Byakuya, mengungkapkan rasa lega karena akhirnya ada orang muda lain yang bergabung. Ia memperkenalkan diri sebagai Kobachi, seorang editor majalah Tokyo Gourmet dari penerbit Shoei, bahkan masih sempat menyerahkan kartu nama, sesuai kebiasaannya. Byakuya menanggapi dengan singkat dan tanpa ekspresi. Wanita parubaya itu sebagian besar tetap diam. Keduanya merupakan manusia biasa yang telah ditipu dan dibawa ke Goal Restaurant dengan berbagai cara, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya menanti mereka. Tak lama kemudian, seorang pelayan datang mendorong troli berisi biskuit dan 3 cangkir kopi, menyebutnya sebagai hidangan pembuka sebelum makan malam. Kobachi mengomentari biskuit tersebut sambil memakannya, menganggap rasanya kering dan hambar namun mungkin itulah yang membuatnya terasa mewah.
Byakuya memperhatikan kopi itu tetapi tidak menyentuhnya, menyadari kemungkinan adanya campuran daging manusia di dalam hidangan tersebut. Setelah menunggu cukup lama, pelayan kembali dan meminta mereka mengikuti dirinya. Mereka dibawa ke sebuah ruangan luas yang terasa menyeramkan. Ruangan itu hanya berisi sebuah meja makan, 3 kursi, dan sebuah peti besar dengan isi yang tidak diketahui. Pelayan tersebut kemudian mengunci pintu keamanan berat di belakang mereka. Kobachi tampak tertarik dengan suasana aneh itu dan masih menganggapnya sebagai pengalaman eksklusif. Baru kemudian wanita parubaya menyadari bahwa pintu tidak bisa dibuka dan mulai panik, mempertanyakan arti pintu yang dikunci. Namun ia masih belum membayangkan kemungkinan terburuk. Kobachi bahkan tetap duduk menunggu makanan, sepenuhnya tertipu oleh konsep restoran khusus anggota ini. Tak lama kemudian, sebuah suara bergema dari pengeras suara di langit-langit, menyatakan bahwa makan malam telah siap. Kobachi mengira hidangan akan segera disajikan, tetapi pengumuman berikutnya membuatnya membeku. Diumumkan bahwa, makan malam itu terdiri dari 3 orang yang berada di ruangan tersebut. Langit-langit kemudian terbuka ke samping, memperlihatkan para penonton bertopeng yang mengamati mereka dari segala arah. Pembawa acara mulai memperkenalkan hidangan satu persatu. Pria pertama disebut sebagai editor majalah Tokyo Gourmet yang rajin berolahraga, memiliki otot yang padat dan kenyal, dan diperkenalkan oleh Mr. TR. Kobachi terdiam, pikirannya tidak mampu memproses apa yang sedang terjadi. Wanita kedua diperkenalkan sebagai perempuan gemuk yang menolak mandi, dengan catatan bahwa ia akan dibersihkan secara menyeluruh. Ia diperkenalkan oleh Mr. PG. Mendengar itu, wanita tersebut langsung berteriak memanggil Souta. Mr. PG, yang mengenakan topeng badut, ternyata adalah Furuta. Rambutnya sengaja dibuat berantakan agar tidak dikenali, kecuali oleh Byakuya. Furuta melambaikan tangan dengan ceria ke arah wanita itu dan menyapanya. Wanita bernama Ami itu menjerit marah, menuduh Furuta telah menipunya dan mempertanyakan janji pernikahan serta arti dari makan malam tersebut. Furuta dengan santai meminta maaf kepada para penonton, menyebut bahwa ia seharusnya tidak berkencan dengan seekor babi. Saat teriakan Ami semakin keras, pembawa acara sudah melanjutkan pengenalan hidangan terakhir. Hidangan utama malam itu disebut sebagai santapan yang luar biasa istimewa. Target dari Binge Eater World 20 sendiri, diperkenalkan oleh Mr. MM. Ketika giliran Byakuya diumumkan sebagai hidangan utama, ekspresinya tetap tidak berubah, dan tangannya telah bergerak meraih ransel yang ia bawa. Byakuya perlahan melepaskan ranselnya dan memegangnya pada bagian tali. Dari atas, para tamu terhormat mulai memperbincangkan dirinya. Ada yang menilai ia hanyalah seorang mahasiswa, namun menganggap daging manusia muda lebih empuk dan sesuai selera. Ada pula yang membandingkannya dengan reputasi, Binge Eater, menyebut bahwa target perempuan itu tidak selalu benar-benar lesat. Namun sebagian besar tamu segera menyingkirkan keraguan tersebut, menegaskan bahwa persembahan dari Mr. MM tidak pernah mengecewakan. Nama Mr. MM sendiri cukup untuk menjamin kualitas hidangan. Di tengah gumaman para tamu, sosok yang disebut Mr. MM berdiri. Ia mengenakan topeng berbentuk bulan sabit yang menutupi sebagian besar wajahnya, hanya menyisakan sisi kanan. Dengan penuh keyakinan, Tsukiyama menyatakan kepada hadirin agar menikmati hidangan terbaik malam itu, bersumpah atas namanya bahwa ini adalah santapan paling lezat yang pernah mereka cicipi. Tepuk tangan dan sorak-sorai pun terdengar. Berbeda dengan yang lain, Furuta yang mengenakan topeng badut tidak menunjukkan reaksi berarti. Pandangannya tertuju lurus pada Byakuya di bawah. Kehadiran pemuda itu cukup mengejutkannya. Ia mengetahui bahwa Byakuya adalah seorang penyelidik CCG yang telah membunuh Yamori.
Sebagai bagian dari keluarga Wasu, memperoleh informasi CCG bukanlah hal sulit baginya. Ia juga menduga ransel Byakuya pasti berisi sebuah Quinque. Meski tidak berniat turun tangan langsung, Furuta memilih tetap tinggal untuk menonton apa yang akan terjadi. Di lantai bawah, Kobachi gemetar ketakutan hingga kakinya tak lagi sanggup menopang tubuhnya. Ami juga terdiam, terlalu takut untuk terus berteriak. Pembawa acara kemudian mengumumkan dimulainya pertunjukan makan malam. Sebuah pintu di sisi ruangan perlahan terbuka, disertai pengumuman bahwa Scraper malam itu telah tiba dan pertunjukan pemotongan akan segera dimulai. Seorang pria bertubuh raksasa dengan otot luar biasa muncul. Ia bertelanjang dada, kepalanya dibalut kain, dan membawa peralatan khusus untuk memotong. Meski penampilannya mengerikan, suaranya terdengar kekanak-kanakan saat ia memohon agar orang-orang bersikap lembut. Dengan sopan, ia mendekati 3 orang di ruangan itu dan mengucapkan, "Itadakimasu." Kobachi, yang masih menolak menerima kenyataan, tertawa gugup dan menganggap semua ini hanyalah seni pertunjukan ekstrim, mengingat pengalamannya di luar negeri. Para tamu di atas menatapnya dengan pandangan meremehkan. Byakuya sendiri merasa jengah melihat kebodohan pria itu. Saat Scraper mendekat, Ami yang akhirnya menyadari situasi sebenarnya tiba-tiba menyerang Byakuya dari belakang, menendangnya dengan harapan bisa menjadikannya pengalih perhatian untuk melarikan diri. Namun Byakuya telah mengantisipasi hal ini. Ia menghindar, mencengkeram kera Ami, dan melemparkannya dengan kekuatan besar ke arah Scraper. Benturan keras itu menjatuhkan Scraper, meski ukuran tubuhnya jauh lebih besar. Scraper pun merengek kesakitan seperti anak kecil. Keributan tersebut membuat ruangan di atas menjadi hening. Tidak ada yang menyangka seorang manusia mampu menjatuhkan Scraper. Ami bangkit dan mencoba kabur, tetapi setelah beberapa langkah, kakinya tiba-tiba mati rasa dan ia terjatuh. Dengan panik, ia bertanya-tanya apa yang terjadi pada tubuhnya. Byakuya segera menyadari bahwa kopi yang disajikan sebelumnya telah diberi racun, dan efeknya baru muncul sekarang. Kobachi pun terlihat lumpuh di lantai. Byakuya bersyukur karena ia tidak menyentuh kopi itu, instingnya telah menyelamatkannya. Byakuya kemudian mengeluarkan koper Quinque dari dalam ranselnya. Begitu melihat koper yang familiar itu, beberapa ghoul langsung bereaksi keras. Mereka mengenalinya sebagai senjata, merpati, dan menyadari bahwa Byakuya adalah seorang penyelidik CCG. Kepanikan menyebar, dengan sebagian mempertanyakan makna kehadiran seorang penyelidik di Ghoul Restaurant. Tsukiyama, meski terkejut karena tidak menyangka Byakuya adalah penyelidik, berusaha tetap tenang dan menenangkan para tamu. Ia menyebut kehadiran Byakuya sebagai kejutan, bahkan mengklaim bahwa daging penyelidik Ghoul justru merupakan hidangan yang lebih istimewa. Karena bangunan itu adalah wilayahnya, Tsukiyama yakin tidak ada penyelidik lain yang menyusup. Ia juga menilai Byakuya, yang masih muda, bukan ancaman besar. Di balik topengnya, tatapan Tsukiyama menjadi dingin. Ia tidak menduga Rize akan terlibat dengan seorang penyelidik, namun ia yakin jamuan malam itu masih bisa berjalan. Setelah diyakinkan oleh Tsukiyama, para ghoul kembali tenang. Byakuya berbicara pelan, menyatakan bahwa pesta sesungguhnya baru saja dimulai, sambil membuka segel biometrik koper tersebut. Quinque 13 S. Jason, dalam bentuk pedang pun muncul. Ia telah mengamati para ghoul di atas dan menilai, selain Furuta, tidak ada sosok yang benar-benar berbahaya. Ghoul kuat seperti Big Madam tidak terlihat hadir. Seorang wanita dengan riasan tebal dan kacamata hitam di balkon berteriak menyemangati Scraper, menjanjikan hadiah jika ia bertarung dengan baik. Wanita itu adalah Madam A, pemilik Scraper malam itu. Namun pada saat itu juga, dua sosok muncul di belakangnya, Kurona dan Nashiro Yasuhisa,
yang bertugas melindunginya karena Madam A adalah asisten Dr. Kanou dalam proyek pengasuhan spesimen. Keduanya menatap ke bawah dan melihat Byakuya berdiri sendirian, dikelilingi oleh para ghoul.